Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuka sebuah pembahasan sejarah yang jarang disampaikan secara utuh dan sering diselimuti emosi serta klaim sepihak. Judul pembahasan kita adalah Sejarah Awal Mengapa Bangsa Yahudi Menyembah Tembok Ratapan. Ini bukan kisah pendek, ini bukan narasi yang dibuat untuk memihak atau memprovokasi. Ini adalah perjalanan sejarah yang akan membawa kita menelusuri asal-usul sebuah tembok yang hari ini dijadikan simbol spiritual, simbol identitas, bahkan simbol legitimasi kekuasaan. Siapa sebenarnya yang membangun tembok itu? Apakah ia peninggalan nabi atau hasil ambisi politik? Mengapa ia diratapi, dan bagaimana Islam memandang semua itu berdasarkan Al-Quran, riwayat yang sahih, serta penjelasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap simak sampai akhir agar Anda tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan Anda sedang membuka sebuah lembaran tua yang selama berabad-abad tersimpan di balik debu sejarah. Bukan dongeng, bukan mitos, tetapi catatan yang berserak di dalam Al-Quran, hadis sahih dan tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lembaran ini tidak berbicara tentang emosi, tetapi tentang sebab akibat, tentang janji dan pengkhianatan, tentang kemuliaan yang dicabut perlahan, dan tentang sebuah tembok yang menjadi saksi bisu dari kejatuhan sebuah kaum, apa yang hari ini dikenal dunia sebagai tembok ratapan. Bukanlah sekadar sisa bangunan, ia adalah ujung dari sebuah rangkaian panjang sejarah yang dimulai jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum Romawi, jauh sebelum Babilonia. Sejarah ini bermula dari sebuah janji ilahi yang agung dan dari sebuah kaum yang dipilih, bukan karena ras tetapi karena ketaatan. Al-Quran dengan sangat tegas menjelaskan bahwa Bani Israel adalah kaum yang pernah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 47 berbunyi, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas seluruh alam." Namun ayat ini bukan akhir melainkan awal dari sebuah peringatan panjang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kelebihan itu bersyarat. Ia bukan warisan darah, ia bukan hak turun-temurun, ia adalah amanah. Ketika amanah itu dijaga, mereka dimuliakan. Ketika amanah itu dikhianati, kemuliaan itu dicabut satu demi satu. Pusat dari kemuliaan itu adalah Baitul Maqdis, tanah suci yang bukan milik etnis tertentu, tetapi milik tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya sebagai simbol penghambaan total kepada Allah, bukan sebagai simbol bangsa. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada tempat, tetapi menjadikan tempat sebagai pusat ibadah kepada Allah. Namun titik balik sejarah dimulai ketika Bani Israel mulai memisahkan antara simbol dan makna. Mereka mempertahankan bangunan tetapi meninggalkan ketaatan. Mereka menjaga tembok tetapi meruntuhkan perintah Allah dari dalam diri mereka. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 13 menyatakan dengan jelas, "Maka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka, kami melaknat mereka dan menjadikan hati mereka keras. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka." Inilah akar dari segalanya. Ketika hukum Allah mulai dipermainkan, ketika nabi-nabi dibunuh, ketika kebenaran ditukar dengan hawa nafsu, maka kehancuran bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Baitul Maqdis yang dibangun ulang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya bangunan megah, tetapi pusat hukum dan tauhid. Namun, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah, dan dari situlah penyimpangan tumbuh subur. Para ulama tafsir menjelaskan,
bahwa kehancuran pertama Baitul Maqdis terjadi karena kerusakan internal, bukan karena kekuatan Babilonia semata, tetapi karena dosa kolektif yang telah mencapai puncaknya. Quran Surat Al-Isra ayat 4-7 mengabadikan peristiwa ini. Allah berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, bahwa sungguh kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan sungguh kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ayat ini bukan metafora, ia adalah catatan sejarah ilahi. Kerusakan pertama dibalas dengan kehancuran total. Baitul Maqdis dihancurkan, nabi-nabi dibunuh, kitab dirusak, dan pada saat itu bangunan suci itu rata dengan tanah. Setelah kehancuran itulah yang tersisa hanyalah sisa-sisa pondasi, dan di antara sisa itu berdirilah bagian dinding yang hari ini dikenal sebagai tembok ratapan. Namun pada fase awal sejarah Islam, tembok ini bukanlah objek ibadah. Bahkan kaum Yahudi sendiri tidak menjadikannya pusat ritual, sebab fokus ibadah mereka adalah Haikal Sulaiman yang telah hancur. Perubahan besar terjadi ketika harapan mereka untuk membangun kembali Haikal itu gagal berulang kali di bawah Romawi, di bawah Bizantium, dan akhirnya di bawah kekuasaan Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki Baitul Maqdis, beliau tidak menghancurkan sisa-sisa itu. Bahkan beliau membersihkan area tersebut dari kotoran sebagai bentuk pemuliaan tempat suci. Namun Islam tidak pernah mengajarkan pengkultusan tembok. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa pemuliaan tempat dalam Islam selalu diikat dengan tauhid, bukan dengan simbol kosong. Disinilah pergeseran besar terjadi. Ketika harapan membangun kembali Haikal sepenuhnya tertutup, maka simbol dialihkan dari pusat bangunan ke sisa bangunan, dari masjid ke tembok. Ratapan dimulai bukan sebagai ibadah, tetapi sebagai ekspresi kehilangan. Namun perlahan, ratapan berubah menjadi ritual, dan ritual berubah menjadi simbol, identitas, dan simbol. Identitas berubah menjadi pusat spiritual. Inilah yang oleh banyak ulama disebut sebagai distorsi makna ibadah. Ketika kesedihan diwariskan, ketika trauma sejarah dijadikan ritual, ketika tembok menjadi pengganti ketaatan, Islam memandang fenomena ini bukan sebagai penyembahan tembok secara literal, tetapi sebagai bentuk keterikatan spiritual yang menyimpang dari tauhid murni. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa setiap kaum yang kehilangan hubungan langsung dengan wahyu akan menggantinya dengan simbol fisik yang disentuh, yang dicium, yang diratapi. Dan disinilah tembok itu berdiri bukan sebagai perintah Tuhan, tetapi sebagai sisa dari sejarah panjang penolakan terhadap Nabi terakhir. Sebab ketika Nabi Muhammad SAW diutus, banyak dari mereka mengenalnya seperti mengenal anak sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-146. Namun mereka menolaknya bukan karena kurang bukti, tetapi karena takut kehilangan otoritas. Sejarah belum berhenti pada tembok itu, karena dalam pandangan Islam, sebuah tempat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terikat dengan siapa yang memuliakannya, dan dengan cara apa ia dimuliakan. Ketika Islam datang, Baitul Maqdis kembali diletakkan pada posisi aslinya, sebagai tanah suci yang dimuliakan karena ketaatan, bukan karena batu-batu yang tersisa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meratapi bangunan yang hancur, tetapi memerintahkan untuk menjaga tauhid dimanapun berada. Bahkan pada masa awal Islam, kiblat pernah diarahkan ke Baitul Maqdis, bukan karena bangunannya, tetapi sebagai ujian ketaatan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah menjadikan perubahan kiblat sebagai pemisah antara siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Ini penting, karena di sinilah perbedaan mendasar antara Islam dan penyimpangan Bani Israel terlihat jelas. Islam memuliakan tempat selama ia terikat dengan perintah Allah, sementara kaum yang menyimpang memuliakan tempat justru ketika perintah Allah ditinggalkan. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa ketika kiblat dipindahkan ke Ka'bah,
maka itu adalah penegasan bahwa kemuliaan tidak terikat pada sejarah suatu kaum, tetapi pada kepatuhan kepada wahyu yang hidup. Sementara itu, di sisi lain, Bani Israel terus memelihara narasi kehilangan. Mereka menunggu Mesias versi mereka sendiri. Mesias yang bukan membawa tauhid, tetapi kekuasaan duniawi. Dan penantian panjang ini memperdalam keterikatan emosional mereka terhadap simbol-simbol masa lalu. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa inilah bentuk istibdal pergantian. Nilai ketika wahyu ditinggalkan, simbol mengambil alih ketika hukum Allah tidak lagi ditegakkan, sejarah dijadikan pengganti agama, maka tembok itu tidak berdiri sebagai tempat sujud, tetapi sebagai tempat air mata, dan air mata itu tidak lahir dari taubat, melainkan dari penyesalan atas hilangnya dominasi. Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Surat Al-Isra menegaskan bahwa kerusakan kedua Bani Israel akan lebih parah dari yang pertama, karena ia disertai kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran yang paling jelas, dan sejarah bergerak tepat ke arah itu. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, beliau membawa ajaran tauhid yang sama, namun beliau ditolak, bahkan hendak dibunuh. Maka kesalahan demi kesalahan menumpuk, dan hukuman demi hukuman ditangguhkan. Islam datang sebagai penutup para nabi, dan sebagai hujah terakhir. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi sekaligus mengoreksi penyimpangan, namun penolakan kembali terjadi. Disinilah tembok itu berubah fungsi secara historis. Dari sisa bangunan menjadi simbol perlawanan identitas, dari memori kehancuran menjadi pusat harapan politik. Para ulama menjelaskan bahwa sejak saat itu Baitul Maqdis menjadi titik temu antara wahyu dan fitnah, antara kebenaran dan kebatilan, antara janji Allah dan ambisi manusia. Islam tidak mengingkari kesucian Baitul Maqdis. Bahkan Masjid Al-Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun Islam memisahkan dengan tegas antara masjid dan tembok, antara ibadah dan simbol politik. Disinilah letak fakta yang jarang diungkap. Dalam pandangan Islam, tembok ratapan bukanlah peninggalan ibadah, tetapi peninggalan pelanggaran. Ia berdiri bukan karena dimuliakan Allah, tetapi karena dibiarkan sebagai saksi sejarah, saksi atas kaum yang pernah dimuliakan, lalu dicabut kemuliaannya, saksi atas nabi-nabi yang didustakan, saksi atas kitab yang diubah, saksi atas perjanjian yang dilanggar. Dan sejarah mencatat bahwa setiap kali Bani Israel kembali mengulang kesombongan, Allah mengingatkan melalui kehancuran. Quran Surat Al-Isra ayat 7 menegaskan, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Ayat ini bukan ancaman kosong. Ia adalah pola sejarah. Tembok itu tidak pernah berbek, tetapi sejarah di sekelilingnya berteriak. Dalam pandangan Islam, diamnya sebuah bangunan justru mengungkapkan kesalahan manusia yang paling keras. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melihat tembok itu sebagai pusat ibadah, melainkan sebagai artefak dari sebuah siklus pemilihan, pengingkaran, peringatan, dan hukuman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Bani Israel, Dia tidak memberi mereka kekebalan dari azab. Sebaliknya, Dia memberi mereka tanggung jawab yang lebih berat. Quran Surat Al-A'raf ayat 163 hingga 166 menjelaskan bagaimana satu pelanggaran yang dianggap kecil, yaitu melanggar hari Sabtu, berubah menjadi kehinaan besar. Mereka tidak hanya melanggar perintah, tetapi juga mencari celah untuk menghalalkannya. Inilah karakter yang berulang, lalu membenarkan pelanggaran itu dengan logika sendiri. Para mufasir menjelaskan bahwa kebiasaan inilah yang secara perlahan mematikan rasa takut kepada Allah. Ketika rasa takut hilang, maka simbol fisik menjadi pengganti iman. Batu menggantikan sujud, dinding menggantikan doa, air mata menggantikan taubat. Pada masa kekuasaan Romawi, wilayah Baitul Maqdis sengaja direndahkan
tempat suci itu dijadikan lokasi pembuangan kotoran. Anehnya, kaum Yahudi tidak menjadikannya pusat ritual saat itu. Mereka menjauh karena tidak ada kekuasaan. Ini menunjukkan satu hal yang jarang dibicarakan. Keterikatan terhadap tembok itu bukanlah perintah agama sejak awal, tetapi reaksi psikologis terhadap kekalahan sejarah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ketika kekuasaan hilang, manusia cenderung mencari pegangan emosional. Pegangan itu bisa berupa nostalgia, simbol, atau reruntuhan masa lalu. Maka ratapan muncul bukan karena perintah Tuhan, tetapi karena kehampaan spiritual yang ditinggalkan oleh penolakan terhadap wahyu, datang dengan pendekatan yang sangat berbeda. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki Baitul Maqdis, beliau tidak mencari tembok, beliau mencari arah kiblat. Beliau tidak mencium batu, beliau membersihkan tanah untuk salat. Ini bukan kebetulan sejarah, tetapi penegasan akidah. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan tidak diwarisi oleh benda, tetapi ditegakkan oleh ketaatan. Namun, sejak saat itu pula, tembok itu mulai diberi makna baru oleh pihak yang kehilangan kendali atas tanah suci. Ratapan tidak lagi sekadar kesedihan, tetapi dijaga agar tidak pernah berakhir. Sebab jika ratapan berakhir, maka klaim emosional akan melemah, maka luka dijaga tetap terbuka. Sejarah dipelihara dalam bentuk air mata, bukan pelajaran. Para ulama Ahlus Sunnah menyebut fenomena ini sebagai tahmilut tarikh, membebani sejarah dengan makna ideologis. Masa lalu tidak dipelajari untuk diambil hikmahnya, tetapi digunakan untuk membenarkan ambisi masa kini. Quran Surat Al-Isra ayat 5 menjelaskan bahwa ketika kerusakan pertama terjadi, Allah mengirim hamba-hambanya yang kuat, lalu mereka menghancurkan negeri itu hingga rata. Ini menunjukkan bahwa kehancuran Baitul Maqdis bukanlah tragedi acak, tetapi keputusan ilahi. Maka sisa-sisa bangunannya tidak dimuliakan dalam Islam, karena ia adalah bekas hukuman, bukan bekas ibadah. Disinilah banyak orang keliru memahami. Mereka mengira bahwa setiap bangunan tua otomatis suci. Padahal dalam Islam, kesucian tidak melekat pada umur atau sejarah, tetapi pada perintah Allah. Ka'bah mulia bukan karena batunya, tetapi karena Allah memerintahkan tawaf. Masjid Al-Aqsa mulia bukan karena tanahnya, tetapi karena ia tempat sujud. Sementara tembok itu tidak pernah diperintahkan untuk disentuh, dicium, atau daratopi. Namun keterikatan itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, dari narasi ke narasi, hingga akhirnya tembok tidak lagi sekadar sisa bangunan, tetapi pusat simbol perjuangan. Dari sinilah sejarah bergerak menuju fase yang lebih berbahaya, ketika simbol agama mulai bercampur dengan ambisi politik. Para ulama tafsir menegaskan bahwa setiap kali agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan, maka fitnah besar akan muncul. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan bahwa fitnah terbesar di akhir zaman akan berkaitan dengan Bani Israel dan tanah suci ini. Maka tembok itu berdiri di antara dua fase, fase kehancuran masa lalu dan fase fitnah masa depan. Ia tidak dipuji dalam Al-Quran, tidak pula diperintahkan untuk dihancurkan. Ia dibiarkan berdiri agar manusia berpikir. Dan siapapun yang memahami sejarah dengan jujur akan menyadari bahwa tembok itu bukan lambang kemenangan, melainkan pengingat kegagalan. Kegagalan menjaga amanah, kegagalan menerima nabi terakhir, kegagalan memisahkan antara simbol dan tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara tentang akhir zaman, beliau tidak pernah memisahkan antara fitnah, akidah, dan lokasi geografis. Dalam banyak hadis sahih yang dijelaskan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanah Syam, termasuk Baitul Maqdis, disebut sebagai pusat peristiwa besar. Ini bukan karena tanah itu memiliki kekuatan gaib, tetapi karena di sanalah konflik antara tauhid dan kesombongan manusia mencapai bentuk paling nyata. Para ulama menjelaskan bahwa akhir zaman bukanlah era baru penyimpangan, melainkan puncak dari penyimpangan lama yang tidak pernah diselesaikan. Kesalahan masa lalu yang tidak ditaubati akan muncul kembali dengan wajah yang lebih keras. Dan Bani Israel yang sejarahnya
penuh dengan pelanggaran perjanjian, akan kembali memainkan peran sentral. Dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon itu berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, maka datanglah dan bunuhlah dia, kecuali pohon garkat." Para ulama tafsir dan syarah hadis menegaskan bahwa hadis ini bukan ajakan kebencian buta, tetapi informasi tentang kondisi fitnah besar di akhir zaman, ketika sebagian Bani Israel berada di barisan kebatilan. Menariknya, hadis ini menyebut batu dan pohon, bukan manusia, bukan bangunan megah. Ini memberi isyarat bahwa simbol-simbol fisik yang selama ini diagungkan akan runtuh nilainya. Alam itu sendiri akan bersaksi. Sementara tembok yang selama ini diratapi akan kehilangan suara. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa pada fase ini, keterikatan berlebihan terhadap simbol akan menjadi bumerang. Tembok yang dahulu menjadi pusat ratapan tidak lagi memberi perlindungan, sebab perlindungan hanya datang dari kebenaran. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105 menyebutkan bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Ayat ini tidak berbicara tentang bangsa, tetapi tentang sifat. Siapapun yang menegakkan tauhid dan keadilan, merekalah pewaris sejati bumi, termasuk tanah suci. Disinilah Islam menempatkan Baitul Maqdis pada posisi yang sangat tegas. Ia mulia selama menjadi tempat sujud. Ia akan menjadi saksi fitnah ketika dijadikan alat kesombongan, dan ia akan kembali tenang ketika kebenaran menang. Para ulama menjelaskan bahwa munculnya Dajjal adalah puncak dari semua penyimpangan simbol. Dajjal membawa tipuan visual, surga palsu, neraka, air, dan api yang terbalik. Ini adalah bentuk ekstrim dari penyembahan simbol tanpa hakikat. Maka tidak mengherankan jika sebagian pengikutnya adalah mereka yang sejak lama terbiasa mengganti wahyu dengan simbol. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Dajjal tidak akan mampu memasuki Makkah dan Madinah. Para ulama menjelaskan bahwa ini karena dua kota tersebut berdiri di atas fondasi tauhid murni, sementara wilayah lain akan menjadi medan ujian, termasuk Baitul Maqdis dan sekitarnya. Namun, sejarah tidak berhenti pada fitnah. Islam selalu menutup dengan keadilan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Beliau akan mematahkan salib Membanu Bobi dan menghapus jizyah. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah simbol runtuhnya penyimpangan akidah, baik yang berasal dari pengkultusan manusia, simbol, maupun benda. Pada fase inilah, makna sejati Baitul Maqdis akan kembali, bukan sebagai simbol klaim sejarah, tetapi sebagai tempat tunduk kepada Allah. Tembok yang selama ini menjadi pusat ratapan akan menjadi bisu, tidak dihancurkan, tidak dimuliakan, tetapi ditinggalkan secara makna. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada akhir zaman, kebenaran tidak memerlukan monumen, ia berdiri di dalam hati orang-orang beriman. Maka, bangunan-bangunan yang selama ini dijadikan simbol kekuasaan akan kehilangan daya tariknya. Dan disinilah letak ironi terbesar sejarah. Kaum yang selama berabad-abad meratapi tembok, pada akhirnya akan menyaksikan bahwa tembok itu tidak menyelamatkan mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak terikat pada tembok, tetapi pada tauhid, justru menjadi pewaris bumi. Sejarah ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat tegas, bahwa penyembahan simbol adalah jalan sunyi menuju kehancuran, bahwa air mata tanpa taubat hanya melahirkan dendam, dan bahwa tempat suci tidak pernah meminta diratapi, tetapi diminta untuk dijaga dengan ketaatan. Tembok itu masih berdiri, namun maknanya terus terkikis. Lalu kenapa dan apa sebabnya umat muslim memerangi kaum Yahudi? Pertanyaan itu sering muncul ketika lembar sejarah dibuka setengah. Mengapa dalam banyak riwayat akhir zaman disebutkan kaum muslimin memerangi kaum Yahudi? Apakah karena ras? Apakah karena agama semata? Ataukah
karena kebencian turun-temurun. Sejarah Islam memberikan jawaban yang jauh lebih tenang, tetapi juga jauh lebih tegas. Islam tidak pernah memerangi sebuah kaum karena nasab. Al-Quran menolak konsep dosa kolektif berdasarkan keturunan. Yang diperangi dalam Islam selalu perbuatan, sikap, dan posisi terhadap kebenaran. Maka untuk memahami konflik ini, kita harus kembali ke titik awal. Bukan ke medan perang, tetapi ke perjanjian. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau tidak datang sebagai penakluk, beliau datang sebagai penengah. Di kota itu hidup berbagai kabilah, termasuk Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka adalah kaum Yahudi yang memiliki kitab, ulama, dan tradisi hukum. Rasulullah SAW tidak memerangi mereka saat tiba. Justru beliau menyusun piagam Madinah, sebuah perjanjian hidup bersama, saling melindungi, dan tidak berkhianat. Ini fakta sejarah yang jarang disorot. Islam memberi kesempatan damai terlebih dahulu, bahkan mengakui hak beragama kaum Yahudi. Tidak ada paksaan, tidak ada pengusiran, tidak ada perang. Namun sejarah mencatat bahwa konflik dimulai bukan karena perbedaan iman, tetapi karena pengkhianatan berulang terhadap perjanjian. Satu demi satu Bani Kainuqa melanggar kesepakatan dengan memprovokasi konflik dan menghina kaum muslimin secara terbuka. Bani Nadir merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Bani Quraizah berkhianat di saat paling genting ketika Madinah dikepung dalam perang Khandaq. Mereka membuka celah dari dalam kota yang jika berhasil akan memusnahkan seluruh kaum muslimin, termasuk perempuan dan anak-anak. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa peperangan yang terjadi adalah konsekuensi hukum atas pengkhianatan, bukan ekspresi kebencian agama. Dalam fikih Islam, pengkhianatan perjanjian di masa perang adalah kejahatan paling berat. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 56 hingga 58 menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kaum yang berkhianat berulang kali akan dihadapi dengan tegas, namun tetap diperintahkan keadilan, tidak boleh melampaui batas. Inilah pola yang berulang dalam sejarah. Konflik tidak dimulai oleh perbedaan keyakinan, tetapi oleh penolakan terhadap keadilan dan perjanjian. Dan pola ini terus berlanjut hingga akhir zaman, ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan peperangan di akhir zaman. Beliau tidak mengatakan semua Yahudi akan diperangi. Hadis menyebutkan konteks yang sangat spesifik. Perang terjadi ketika sebagian kaum Yahudi berada di barisan kebatilan, mendukung fitnah besar, dan memerangi kaum muslimin terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah konflik posisi, bukan identitas. Siapapun yang berada di pihak kebatilan akan dihadapi. Siapapun yang berada di pihak kebenaran akan dilindungi. Bahkan jika ia berasal dari Bani Israel. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 82 sering disalahpahami. Ayat itu menjelaskan bahwa sebagian dari mereka paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Sebagian, bukan semua, dan ayat ini turun berdasarkan realitas sejarah, bukan prasangka. Maka peperangan yang disebutkan dalam hadis akhir zaman bukanlah perang karena dendam lama, tetapi karena fitnah yang memuncak. Fitnah kekuasaan palsu, fitnah simbol yang menggantikan wahyu. Dalam kisah ini, Baitul Maqdis menjadi panggung, bukan sebab. Tembok menjadi latar, bukan tujuan. Yang diperebutkan bukan batu, tetapi kebenaran. Dan ketika kaum muslimin berperang, itu bukan untuk membalas ratapan, tetapi untuk menghentikan kezaliman. Bukan untuk menghancurkan simbol, tetapi untuk mematahkan kebohongan. Bukan untuk memusnahkan kaum, tetapi untuk menegakkan keadilan. Sejarah Islam mencatat bahwa ketika kaum Yahudi hidup damai dan menepati perjanjian, mereka hidup aman di bawah pemerintahan Islam. Ini terjadi berabad-abad. Fakta ini sering dihilangkan karena tidak cocok dengan narasi konflik abadi. Namun ketika pengkhianatan terjadi, hukum ditegakkan tanpa rasisme, tanpa kebencian turun-temurun. Dan di akhir zaman,
pola itu kembali. Bukan karena sejarah lama belum selesai, tetapi karena kesalahan lama diulang dengan skala yang lebih besar. Maka pertanyaannya bukan mengapa kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Pertanyaan yang lebih jujur adalah mengapa sebagian manusia terus memilih berdiri di sisi kebatilan meski sejarah telah memperingatkan mereka berulang kali. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa konflik yang berulang dalam sejarah bukanlah konflik identitas, melainkan konflik pilihan. Sejarah Islam mencatat dengan rinci bahwa setiap kali manusia diberi kesempatan untuk hidup damai di bawah keadilan, selalu ada sebagian yang memilih kekuasaan dibanding kebenaran, dan pilihan itulah yang melahirkan peperangan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebut suatu kaum dimurkai hanya karena keturunan. Bahkan Bani Israel disebut secara rinci agar umat manusia belajar dari kesalahan mereka, bukan untuk membenci mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 menjelaskan bahwa sebagian dari Ahlul Kitab tidak akan rela hingga kaum muslimin mengikuti jalan mereka. Ini bukan pernyataan emosi, tetapi peringatan pola sejarah. Ketika kebenaran berdiri tegak, selalu ada pihak yang ingin menariknya kembali ke dalam kabut kepentingan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa permusuhan yang dimaksud dalam ayat 98, permusuhan terhadap risalah, bukan terhadap manusia secara mutlak. Karena pada saat yang sama, Al-Quran juga memuji sebagian Ahlul Kitab yang jujur, adil, dan beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 113 hingga 115 menjelaskan bahwa tidak semua Ahlul Kitab itu sama. Di antara mereka ada yang lurus, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penting, karena jika konflik itu murni agama atau ras, maka pujian semacam ini tidak akan pernah ada. Namun, Al-Quran justru memisahkan dengan tegas antara sikap dan identitas. Ketika kita melangkah ke fase sejarah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kita melihat pola yang sama. Di bawah pemerintahan Islam, komunitas Yahudi hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berdagang, belajar, dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Tidak ada ratapan massal, tidak ada perang abadi. Ini fakta sejarah yang sering disenyapkan. Konflik kembali muncul ketika kekuasaan global bergeser dan ambisi politik mulai menyelimuti simbol agama. Ketika tanah suci tidak lagi dipandang sebagai amanah, tetapi sebagai alat legitimasi. Pada titik ini, narasi lama dihidupkan kembali. Luka sejarah dibuka ulang, simbol disucikan, dan tembok yang diam itu kembali dijadikan pusat emosi. Para ulama menjelaskan bahwa disinilah umat Islam diuji. Apakah mereka akan terjebak pada kebencian yang sama, atau tetap berpegang pada prinsip keadilan? Karena Islam tidak pernah membenarkan kezaliman, bahkan kepada musuh. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 memerintahkan agar kebencian tidak mendorong umat Islam berlaku tidak adil. Keadilan adalah perintah, bahkan dalam konflik. Maka, peperangan yang disebutkan dalam hadis akhir zaman bukanlah tujuan, ia adalah konsekuensi dari fitnah yang telah mencapai puncaknya. Fitnah ketika kebenaran ditolak secara sadar. Fitnah ketika perjanjian global dilanggar. Fitnah ketika darah ditumpahkan atas nama simbol, bukan atas nama keadilan. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa pada saat itu, garis pemisah tidak lagi samar. Kebenaran dan kebatilan berdiri berhadap-hadapan, dan setiap manusia akan berada di sisi yang ia pilih sendiri. Menariknya, hadis akhir zaman tidak pernah menyebut kemenangan, karena jumlah, teknologi, atau simbol. Kemenangan selalu dikaitkan dengan keimanan, kesabaran, dan kejujuran. Ini menunjukkan bahwa perang itu bukan perang supremasi etnis, tetapi perang nilai. Dan di titik ini, tembok yang selama ini diratapi kehilangan perannya. Ia tidak lagi menjadi pusat emosi. Ia menjadi saksi bisu bahwa simbol tanpa ketaatan tidak pernah menyelamatkan siapapun. Sebagian manusia akan tetap berdiri di balik tembok, berharap ia melindungi. Sebagian lain akan melangkah menjauh, memilih berdiri di balik kebenaran meski tanpa perlindungan fisik. Dan
sejarah menunjukkan hanya satu dari dua pilihan itu yang berakhir dengan keselamatan. Maka sebab peperangan itu bukan karena siapa mereka, tetapi karena apa yang mereka pilih. Bukan karena sejarah lama belum dilupakan, tetapi karena pelajaran dari sejarah lama tidak pernah dipelajari. Sejarah panjang ini sebenarnya adalah kisah tentang bagaimana sebuah kaum diuji berulang kali dengan kebenaran yang sama, tetapi memilih jalan yang berbeda setiap kali ujian itu datang. Dalam pandangan Islam, Bani Israel bukanlah tokoh antagonis yang diciptakan untuk dibenci, melainkan contoh nyata bagaimana kedekatan dengan wahyu tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka secara detail dalam Al-Quran, lebih banyak dibanding kaum manapun. Ini bukan tanpa alasan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kisah Bani Israel adalah cermin bagi umat ini. Apa yang terjadi pada mereka bisa terjadi pada siapapun yang mengulang pola yang sama. Salah satu pola paling menonjol adalah kecenderungan untuk menjadikan agama sebagai identitas simbolik, bukan komitmen moral. Ketika hukum Allah sejalan dengan kepentingan mereka, hukum itu ditegakkan. Ketika tidak, hukum itu ditafsirkan ulang, ditunda, atau diabaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85 menggambarkan hal ini dengan sangat keras. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ayat ini bukan hanya teguran, tetapi diagnosis penyakit spiritual. Para ulama menjelaskan bahwa dari sinilah konflik lahir. Karena ketika agama dipilah-pilah sesuai kepentingan, maka keadilan tidak lagi utuh. Dan ketika keadilan tidak utuh, maka perjanjian akan dilanggar. Setiap pengkhianatan besar dalam sejarah Bani Israel selalu diawali oleh pelanggaran kecil yang dibenarkan secara perlahan. Dalam konteks Madinah, kaum muslimin menyaksikan langsung pola ini. Bani Kainuka tidak memulai konflik dengan pedang, tetapi dengan provokasi dan penghinaan. Bani Nadir tidak mengangkat senjata di medan perang, tetapi merencanakan pembunuhan secara sembunyi. Bani Quraizah tidak menyerang dari depan, tetapi membuka pintu dari dalam. Ini semua dicatat dalam sirah Nabi dengan sanad yang kuat. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa ini bukan sekadar konflik politik, tetapi ujian amanah. Karena ketika sebuah komunitas menerima perlindungan, tetapi mengkhianatinya di saat paling genting, maka konsekuensinya bukan sekadar sosial, melainkan hukum. Namun setelah peristiwa-peristiwa itu, Islam tidak menghapus keberadaan kaum Yahudi. Mereka tetap hidup di wilayah Islam. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap berdagang. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak bersifat absolut. Ia selalu kontekstual. Lalu, mengapa dalam hadis akhir zaman, konflik kembali disebutkan? Karena di akhir zaman, menurut penjelasan para ulama, sejarah tidak bergerak maju secara lurus, tetapi berputar. Pola lama muncul kembali, ketika kondisi lama tercipta kembali, ketika simbol kembali diagungkan, ketika perjanjian kembali dilanggar, ketika kebenaran kembali ditolak, meski telah jelas, maka konsekuensi lama pun kembali muncul. Quran Surat Al-Isra ayat 8 menyatakan bahwa jika mereka kembali berbuat kerusakan, maka Allah akan kembali menghukum. Ini bukan ancaman khusus untuk satu kaum, tetapi sunatullah. Siapapun yang mengulang kerusakan akan menghadapi akibat yang sama. Dalam fase modern, banyak ulama menjelaskan bahwa konflik di Tanah Suci tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan nasionalisme berbasis simbol agama. Tembok, tanah, dan bangunan dijadikan pusat klaim suci, sementara nilai keadilan, amanah, dan kejujuran dikesampingkan. Ketika agama direduksi menjadi simbol, maka kekerasan menjadi alat yang dianggap sah. Islam menolak logika ini, karena Islam tidak pernah membenarkan tujuan suci dengan cara yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 memerintahkan untuk berperang hanya terhadap mereka yang memerangi dan melarang melampaui batas. Ini ayat kunci yang sering diabaikan. Para ulama menjelaskan bahwa perang dalam Islam selalu bersifat reaktif, defensif, dan berbasis keadilan. Ia bukan ekspresi kemarahan kolektif, tetapi penegakan hukum dalam kondisi ekstrem. Maka,
Ketika hadis akhir zaman menyebutkan peperangan, itu berarti semua jalan damai telah tertutup dan kezaliman telah mencapai titik tidak bisa ditoleransi. Dalam konteks ini, sebagian Bani Israel akan berdiri di pihak kebatilan, bukan karena identitas mereka, tetapi karena pilihan mereka. Sebagaimana di setiap zaman, selalu ada manusia dari berbagai latar yang memilih kebenaran, dan selalu ada yang memilih kesombongan. Menariknya, dalam riwayat sahih disebutkan bahwa pada akhir zaman akan ada dari kalangan ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam ketika beliau turun kembali. Ini menunjukkan bahwa pintu kebenaran tidak pernah ditutup berdasarkan keturunan. Namun bagi mereka yang tetap bertahan pada kesombongan, simbol tidak akan menyelamatkan, tembok tidak akan melindungi, sejarah yang diratapi tidak akan membela, karena yang menentukan bukan apa yang diwarisi, tetapi apa yang dipilih. Dan di titik ini, sejarah kembali mengulangi pelajarannya, bahwa konflik besar manusia selalu berakar pada hal yang sama, pengkhianatan terhadap amanah, penolakan terhadap kebenaran yang tidak sesuai keinginan, dan penggantian wahyu dengan simbol. Di titik ini, sejarah mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Jika konflik berulang bukan karena ras, lalu mengapa ia selalu kembali ke tempat yang sama? Mengapa Baitul Maqdis terus menjadi panggung? Para ulama menjelaskan bahwa jawabannya terletak pada fungsi simbol dalam jiwa manusia. Ketika kebenaran terasa berat, simbol terasa ringan. Ketika amanah menuntut pengorbanan, simbol memberi penghiburan tanpa perubahan. Al-Quran sejak awal mengingatkan umat Islam agar tidak terperosok ke dalam perangkap yang sama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44 menegur keras orang-orang yang menyuruh kebaikan tetapi melupakan diri sendiri. Ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, namun para ulama menegaskan bahwa peringatannya bersifat universal. Siapapun yang menjadikan agama sebagai identitas luar, bukan komitmen batin, akan jatuh pada kontradiksi yang sama. Maka sejarah Bani Israel dalam Al-Quran bukanlah cerita orang lain. Ia adalah cermin yang diletakkan di hadapan umat ini, agar umat Islam tidak mengulang pola yang sama, agar masjid tidak berubah menjadi simbol kosong, agar sejarah tidak dijadikan alat klaim tanpa ketaatan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa peringatan seringkali datang setelah kerusakan. Dalam perjalanan waktu, sebagian umat Islam sendiri mulai diuji dengan kecenderungan yang serupa. Ketika kekuasaan meluas, ketika kemenangan datang, muncul godaan untuk mengikat kemuliaan pada wilayah, pada bangunan, pada simbol. Disinilah Baitul Maqdis kembali menjadi ujian, bukan hanya bagi kaum Yahudi, tetapi juga bagi kaum muslimin. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa kecintaan kepada tanah suci adalah bagian dari iman, tetapi pengkultusan tanah suci adalah awal penyimpangan. Islam memerintahkan menjaga Masjid Al-Aqsa, tetapi melarang menjadikannya alat kebanggaan atau legitimasi kezaliman, karena tempat yang suci akan kehilangan keberkahannya ketika dijaga dengan cara yang tidak suci. Dalam banyak kitab tafsir, dijelaskan bahwa sunatullah bekerja tanpa memandang identitas. Ketika suatu kaum menegakkan keadilan, mereka akan ditolong. Ketika mereka menyimpang, mereka akan diingatkan. Jika peringatan diabaikan, maka hukuman datang. Pola ini berlaku bagi Bani Israel dan juga berlaku bagi umat Muhammad. Quran Surat Muhammad ayat 38 mengingatkan bahwa jika suatu kaum berpaling, Allah akan mengganti mereka dengan kaum lain yang tidak seperti mereka. Ayat ini tidak ditujukan kepada satu bangsa, tetapi kepada siapapun yang merasa aman dengan status, lalu lalai dari amanah. Maka ketika hadis akhir zaman berbicara tentang peperangan besar, para ulama menekankan bahwa itu adalah puncak dari akumulasi pelanggaran, bukan ledakan tiba-tiba, bukan kebencian spontan, tetapi hasil dari sejarah panjang penolakan terhadap keadilan. Di masa itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, kebatilan akan tampil dengan wajah yang sangat meyakinkan. Ia akan membawa narasi lama, menghidupkan kembali luka sejarah, dan menawarkan solusi instan melalui kekuasaan. Inilah mengapa
banyak manusia akan terjebak karena kebatilan itu tidak datang dengan wajah buruk, tetapi dengan janji keamanan, kemakmuran, dan identitas. Para ulama menjelaskan bahwa inilah konteks mengapa sebagian Bani Israel akan berada di barisan fitnah, bukan karena mereka ditakdirkan jahat, tetapi karena sebagian dari mereka memilih jalan yang sama seperti leluhur mereka. Jalan simbol tanpa ketaatan, jalan klaim tanpa amanah. Namun pada saat yang sama, Islam menegaskan bahwa tidak semua akan mengikuti jalan itu. Akan ada yang beriman, akan ada yang berpihak pada kebenaran, akan ada yang menolak fitnah, meski harus kehilangan segalanya. Ini menunjukkan bahwa sejarah selalu memberi ruang pilihan. Ketika konflik mencapai puncaknya, peperangan menjadi bahasa terakhir. Bukan karena Islam mencintai perang, tetapi karena semua bahasa lain telah ditolak. Para ulama menjelaskan bahwa perang dalam konteks ini adalah upaya menghentikan kerusakan total, seperti operasi pada tubuh yang sakit parah, menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Dan menariknya, dalam semua riwayat sahih, kemenangan tidak pernah dikaitkan dengan simbol fisik. Tidak ada penyebutan bahwa tembok akan menjadi pelindung. Tidak ada isyarat bahwa bangunan akan menentukan hasil. Yang menentukan selalu iman, kesabaran, dan kejujuran. Ini mengembalikan kita ke awal cerita, bahwa tembok itu sejak awal bukan pusat ibadah. Ia hanyalah sisa dari kemuliaan yang dicabut, sisa dari perjanjian yang dilanggar, sisa dari kesempatan yang disia-siakan. Lalu, siapa pencipta tembok ratapan Yahudi? Dan siapa yang membuatnya? Untuk memahami siapa yang membangun tembok itu, kita harus lebih dulu meluruskan satu kesalahpahaman besar yang selama ini dibiarkan beredar. Tembok yang hari ini dikenal sebagai tembok ratapan bukanlah bangunan yang didirikan oleh Nabi Musa, bukan oleh Nabi Daud, dan bukan pula oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia bukan bagian langsung dari bangunan suci yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi. Ia adalah bangunan politik, dibangun oleh seorang raja yang bahkan tidak dikenal sebagai nabi, dan tidak dikenal pula sebagai orang saleh. Nama raja itu adalah Herodes Agung dalam catatan sejarah yang diakui secara luas, termasuk oleh sejarawan Yahudi sendiri. Herodes Agung adalah penguasa di bawah kekuasaan Romawi. Ia hidup beberapa puluh tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ia bukan keturunan murni Bani Israel, dan kekuasaannya dipertahankan bukan oleh wahyu, tetapi oleh dukungan militer Romawi. Inilah detail penting yang sering dihilangkan. Karena meruntuhkan narasi kesucian mutlak, Herodes membangun kembali kompleks Baitul Maqdis. Bukan karena ketaatan, tetapi karena ambisi. Ia ingin mengukuhkan legitimasi politiknya di mata rakyat Yahudi yang meragukan keabsahan kekuasaannya. Maka, ia memperluas area bukit tempat Baitul Maqdis berdiri, membangun dinding-dinding penahan raksasa untuk menopang pelataran buatan. Salah satu dinding penahan inilah yang kelak dikenal sebagai tembok ratapan para ulama. Ahlus Sunnah ketika membahas sejarah Baitul Maqdis menegaskan bahwa dinding ini bukan mihrab, bukan tempat ibadah, dan bukan bagian dari bangunan yang disucikan oleh syariat. Ia adalah struktur teknik, dinding penopang, dibangun untuk kepentingan arsitektur dan kekuasaan. Di masa itu, Baitul Maqdis yang berdiri di atas pelataran Herodes memang digunakan sebagai tempat ibadah kaum Yahudi. Namun bangunan itu tidak bertahan lama. Ketika pemberontakan Yahudi terhadap Romawi meletus, Romawi merespons dengan penghancuran total. Pada tahun 70, setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, pasukan Romawi menghancurkan Baitul Maqdis hingga rata dengan tanah. Api membakar bangunan, batu dijatuhkan. Tidak ada lagi pusat ibadah. Yang tersisa hanyalah sebagian dinding penahan, dan disinilah titik balik makna itu terjadi pada masa kehancuran tersebut. Tidak ada catatan sahih yang menunjukkan bahwa kaum Yahudi menjadikan dinding itu sebagai tempat ibadah utama. Mereka meratapi kehancuran Baitul Maqdis secara umum, bukan dinding itu secara khusus. Ratapan bersifat kolektif, bukan ritual yang terfokus. Berabad-abad kemudian, ketika akses ke area bekas Baitul Maqdis dibatasi,
dan harapan membangun kembali haikal tidak pernah terwujud, maka simbol itu mulai menyempit. Dari bangunan menjadi area, dari area menjadi sudut, dari sudut menjadi dinding. Para ulama menjelaskan bahwa inilah proses psikologis yang berbahaya. Ketika tujuan besar gagal dicapai, manusia sering memusatkan harapan pada sisa terkecil. Bukan karena sisa itu suci, tetapi karena tidak ada lagi yang tersisa. Dalam perspektif Islam, fakta bahwa tembok itu dibangun oleh Herodotus membawa makna yang sangat serius. Ia menunjukkan bahwa simbol yang diratapi hari ini bukanlah peninggalan kenabian, tetapi produk kekuasaan duniawi. Ia berdiri bukan atas perintah Allah, tetapi atas ambisi seorang penguasa yang ingin menenangkan rakyatnya. Ibnu Katsir, ketika membahas sejarah Bani Israel, menegaskan bahwa banyak dari peninggalan yang kemudian diagungkan sebenarnya lahir pada masa penyimpangan, bukan pada masa kenabian. Karena pada masa kenabian, fokus selalu pada ketaatan, bukan pada monumentalitas. Islam tidak menolak fakta sejarah. Islam menempatkannya pada proporsi yang benar. Tembok itu adalah sisa bangunan sejarah. Ia bukan tempat sujud. Ia bukan objek ibadah. Ia bukan pula pusat keberkahan yang diperintahkan. Ia hanyalah saksi bisu dari satu fase panjang, ketika agama bercampur dengan politik dan ibadah bercampur dengan ambisi. Dan disinilah kita melihat ironi terbesar. Sebuah tembok yang dibangun oleh penguasa boneka Romawi, kini dijadikan simbol spiritual paling emosional. Sebuah dinding penahan tanah, kini diperlakukan seolah sisa wahyu. Padahal para nabi tidak pernah mengajarkan ibadah pada dinding. Sejarah ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan, tetapi untuk meluruskan, agar jelas mana yang berasal dari kenabian, dan mana yang lahir dari kekuasaan, mana yang diperintahkan, dan mana yang sekadar ditinggalkan oleh waktu. Setelah kehancuran besar oleh Romawi, waktu bergerak tanpa belas kasihan. Kota Yerusalem berubah tangan, kekuasaan berganti, generasi berganti, namun satu hal tetap tinggal, ingatan kolektif tentang kehilangan. Dan ingatan itulah yang perlahan membentuk ulang makna sebuah dinding yang sebelumnya tidak pernah dianggap suci. Pada masa Bizantium, wilayah Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Kristen. Akses kaum Yahudi ke area bekas Baitul Maqdis dibatasi dengan ketat. Mereka tidak diizinkan membangun kembali haikal, tidak pula diizinkan melakukan ritual besar. Yang tersisa bagi mereka hanyalah jarak dari pusat ibadah yang mereka impikan. Dan ketika jarak semakin jauh, simbol pengganti semakin didekatkan. Disinilah dinding penahan itu mulai menonjol, bukan karena ia diperintahkan oleh kitab, bukan karena ada nabi yang mengajarkannya, tetapi karena ia menjadi titik terdekat secara fisik dengan lokasi yang mereka yakini sebagai pusat ibadah masa lalu. Ratapan yang sebelumnya bersifat umum mulai diarahkan ke satu lokasi, bukan karena wahyu baru, tetapi karena keterpaksaan sejarah. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa inilah yang disebut takdis bil udzur, pensucian karena keadaan, bukan karena perintah. Dalam akidah Islam, bentuk pemuliaan seperti ini tidak memiliki landasan syariat, karena kesucian dalam Islam hanya sah jika ditetapkan oleh Allah, bukan oleh emosi atau sejarah traumatik. Ketika Islam datang dan membebaskan Baitul Maqdis, situasinya berubah secara drastis. Kaum muslimin tidak menghapus sejarah, mereka tidak meratakan bangunan, mereka tidak melarang ibadah. Justru di bawah kekuasaan Islam, kaum Yahudi kembali diizinkan tinggal di Yerusalem setelah berabad-abad dilarang. Fakta ini tercatat dalam banyak sumber sejarah. Namun menariknya, pada masa awal Islam, tembok itu masih belum menjadi pusat ritual sebagaimana hari ini. Fokus ibadah Yahudi tetap pada doa mereka secara umum. Tembok itu hanyalah salah satu lokasi yang dikunjungi, belum disakralkan secara masif. Perubahan signifikan terjadi berabad-abad kemudian, ketika kekuasaan Islam melemah dan konflik politik modern mulai membentuk ulang identitas agama. Pada fase ini, simbol menjadi alat yang sangat efektif, karena simbol tidak memerlukan penjelasan panjang. Ia langsung menyentuh emosi. Para ulama menjelaskan
bahwa ketika agama dipisahkan dari kenabian dan diikatkan pada nasionalisme, maka benda mati akan diangkat menggantikan nilai hidup. Tembok itu kemudian diberi narasi sebagai sisa terakhir haikal, sebagai titik paling suci, sebagai pusat doa yang diklaim paling dekat dengan Tuhan. Padahal klaim ini tidak pernah ditegaskan secara mutlak dalam kitab mereka sendiri. Apalagi dalam wahyu yang sahih, Islam memandang fenomena ini dengan kacamata sunatullah, bahwa manusia yang kehilangan pegangan wahyu akan menciptakan pusat-pusat sakral buatan. Mereka akan menciptakan ritual, mereka akan mengulanginya hingga tampak seperti tradisi kuno. Padahal, usia ritual itu sendiri relatif baru. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa banyak bentuk ibadah yang tampak kuno sebenarnya adalah inovasi yang dibungkus nostalgia. Dan semakin besar trauma sejarah, semakin kuat dorongan untuk mengabadikan simbol. Dalam konteks ini, tembok itu bukan penyebab konflik, tetapi produk konflik. Ia lahir dari kekalahan, dipelihara oleh ingatan, dan diperbesar oleh ambisi. Ia berdiri bukan sebagai perintah langit, tetapi sebagai hasil akumulasi sejarah manusia. Islam tidak memerintahkan penghancuran simbol semacam ini, karena Islam tidak memerangi batu. Islam memerangi kebatilan, maka tembok itu dibiarkan berdiri, diam, menjadi saksi bagi siapapun yang mau membaca sejarah dengan jujur. Namun ketika simbol itu dijadikan legitimasi penindasan, maka Islam mengambil sikap tegas, bukan terhadap simbolnya, tetapi terhadap kezaliman yang dibenarkan atas namanya. Inilah prinsip yang konsisten sejak awal. Tidak ada kekebalan bagi kezaliman, hanya karena ia dibungkus sejarah atau agama. Quran Surat Al-Hajj ayat 39 hingga 40 menjelaskan bahwa izin berperang diberikan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi, bukan karena mereka ingin membalas sejarah lama. Ini garis lurus yang tidak pernah berubah. Maka ketika konflik modern di sekitar Baitul Maqdis memanas, Islam tidak melihatnya sebagai perang batu melawan batu. Islam melihatnya sebagai pertarungan antara keadilan dan penindasan, antara amanah dan pengkhianatan, antara kebenaran dan manipulasi simbol. Tembok itu tetap berdiri di tengah semua ini, tidak berubah bentuk, tidak berubah fungsi fisik, tetapi maknanya terus ditarik ke berbagai arah, oleh narasi yang saling bertabrakan. Dan disinilah letak ujian terbesar bagi siapapun yang mempelajari sejarah. Apakah ia akan berhenti pada simbol, atau melangkah menembus makna? Apakah ia akan terpukau oleh ritual, atau mencari perintah? Apakah ia akan mengulang ratapan, atau mengambil pelajaran? Sejarah tidak pernah meminta untuk disembah, ia meminta untuk dipahami. Dan tembok itu, dalam diamnya, menyimpan satu pesan yang sama sejak awal, bahwa kemuliaan tidak pernah tinggal lama pada kaum yang menggantikan ketaatan dengan simbol. Seiring waktu bergerak menuju era yang lebih dekat dengan kita, tembok itu semakin syarat dengan lapisan makna yang tidak pernah dimilikinya pada masa awal. Ia tidak berubah secara fisik, tetapi berubah secara ideologis. Dari dinding penahan menjadi monumen ingatan, dari monumen ingatan menjadi pusat emosi kolektif, dan dari pusat emosi kolektif ia diangkat menjadi simbol legitimasi yang dipertahankan dengan segala cara. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa di titik inilah sejarah dan akidah berpisah jalan. Sejarah mencatat apa yang terjadi, akidah menentukan bagaimana manusia bersikap terhadapnya. Ketika keduanya dicampur tanpa batas, maka simbol akan mengambil alih peran wahyu. Dan ketika itu terjadi, konflik tidak lagi diselesaikan dengan keadilan, tetapi dengan klaim. Dalam pandangan Islam, klaim atas tempat suci tanpa ketaatan adalah bentuk istidrak. Allah membiarkan manusia merasa benar, merasa dekat dengan sejarah, merasa memiliki hak, sementara hakikatnya ia sedang dijauhkan dari makna sejati. Karena kedekatan fisik dengan tempat suci tidak pernah menjadi jaminan keselamatan. Al-Quran telah menyampaikan pelajaran ini sejak awal. Kaum musyrik Makkah tinggal di sekitar Ka'bah, tetapi itu tidak menyelamatkan mereka dari kesesatan. Maka para ulama menegaskan bahwa kesucian tempat
selalu mengikuti kesucian perbuatan. Ketika perbuatan rusak, tempat kehilangan makna. Ketika kezaliman dibenarkan, simbol kehilangan kehormatannya. Inilah mengapa Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mempertahankan tempat dengan cara yang melanggar prinsip keadilan dalam perjalanan sejarah. Tembok itu menjadi alat narasi. Ia diceritakan ulang, diberi kisah yang disederhanakan. Kompleksitas sejarah dipangkas, bagian-bagian yang tidak menguntungkan dihilangkan. Yang tersisa hanyalah cerita kehilangan dan klaim pemulihan. Cerita ini kuat secara emosi, tetapi lemah secara amanah. Para ulama sejarah Islam menjelaskan bahwa inilah pola yang sama dengan banyak konflik besar dunia. Ketika narasi emosional mengalahkan kebenaran yang utuh, maka manusia akan merasa benar, bahkan saat menzalimi. Dan di titik ini, peperangan tidak lagi dipahami sebagai kegagalan, tetapi sebagai pembenaran diri. Islam berdiri berseberangan dengan logika ini. Islam mengajarkan bahwa perang adalah pilihan terakhir, bukan alat pembuktian identitas. Bahkan dalam perang pun, Islam menetapkan batas, tidak boleh melampaui, tidak boleh menzalimi, tidak boleh merusak tanpa alasan yang sah. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan moral. Namun, ketika batas-batas itu dilanggar secara sistematis, ketika perjanjian diingkari, ketika darah ditumpahkan atas nama simbol, maka sejarah kembali bergerak menuju fase yang sama. Fase konfrontasi terbuka antara keadilan dan klaim. Disinilah Baitul Maqdis kembali menjadi pusat ujian. Bukan karena ia menginginkan itu, tetapi karena manusia menumpahkan ambisinya di sana. Tembok itu menjadi latar bagi konflik yang lebih besar dari dirinya. Konflik tentang siapa yang berhak menentukan makna. Apakah manusia dengan narasinya atau Tuhan dengan wahyunya? Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa siapapun yang membaca sejarah tanpa bimbingan wahyu akan terjebak pada siklus dendam. Ia akan mengulang ratapan. Ia akan memelihara luka. Ia akan menjadikan masa lalu sebagai senjata. Sementara Islam memerintahkan agar masa lalu dijadikan pelajaran, bukan pembenaran. Dalam banyak tafsir, disebutkan bahwa salah satu tanda kehancuran suatu kaum adalah ketika mereka lebih sibuk menjaga simbol daripada menegakkan keadilan. Ketika mereka berteriak atas nama kesucian, tetapi menutup mata dari kezaliman. Ketika mereka merasa dekat dengan Tuhan karena tempat, bukan karena ketaatan. Maka tembok itu, dalam pandangan Islam, berdiri sebagai cermin. Ia memantulkan apa yang dibawa manusia kepadanya. Jika yang dibawa adalah taubat, ia menjadi pengingat. Jika yang dibawa adalah kesombongan, ia menjadi saksi. Jika yang dibawa adalah kezaliman, ia menjadi bukti. Sejarah tidak pernah diam. Ia bergerak mengikuti pilihan manusia, dan setiap generasi mewarisi bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memilih jalan yang berbeda dari kesalahan masa lalu, memasuki era modern. Tembok itu tidak lagi hanya berdiri di antara batu dan ingatan, tetapi di antara narasi dan kekuasaan. Apa yang sebelumnya merupakan ekspresi kehilangan, perlahan disusun ulang menjadi bahasa politik. Ratapan tidak lagi sekadar doa, tetapi pesan. Pesan yang ditujukan bukan hanya kepada Tuhan, melainkan kepada dunia. Para ulama menjelaskan bahwa inilah fase ketika simbol agama berubah menjadi instrumen mobilisasi. Ketika emosi kolektif diarahkan, ketika sejarah disederhanakan agar mudah diteriakan, dan ketika kebenaran yang rumit dikorbankan demi klaim yang tegas. Pada phase ini, tembok itu tidak lagi berbicara tentang masa lalu, tetapi digunakan untuk membentuk masa depan. Dalam pandangan Islam, perubahan ini sangat krusial, karena sejak awal, syariat telah memperingatkan tentang bahaya menggabungkan agama dengan ambisi dunia tanpa kendali wahyu. Quran Surat OTT Taubah ayat 34 memperingatkan tentang para pemuka agama yang memakan harta manusia dengan cara batil dan menghalangi dari jalan Allah. Ayat ini tidak terbatas pada satu kemudian. Ia adalah peringatan universal tentang ketika otoritas moral diselewengkan. Ketika tembok itu dijadikan pusat legitimasi, maka siapapun yang menentangnya dianggap menentang sejarah, bahkan menentang Tuhan. Disinilah keadilan
mulai tercekik. Karena kritik tidak lagi dibaca sebagai upaya meluruskan, tetapi sebagai ancaman terhadap identitas. Dan ketika identitas merasa terancam, kekerasan seringkali dibenarkan. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa inilah mekanisme fitnah. Fitnah tidak selalu datang sebagai kebatilan yang telanjang. Ia datang dibungkus kebenaran parsial. Sejarah yang benar dipilih sebagian, luka yang nyata diperbesar, kesalahan sendiri dikecilkan. Lalu dari campuran itu lahir klaim mutlak. Islam berdiri di luar semua itu, dengan satu prinsip yang tidak berubah, bahwa kebenaran tidak membutuhkan manipulasi, bahwa sejarah tidak boleh diperkosa untuk melayani kekuasaan, dan bahwa tempat suci tidak pernah menjadi lisensi untuk menindas ketika konflik meningkat. Banyak orang bertanya, mengapa tanah ini tidak pernah tenang? Para ulama menjawab dengan tenang pula, karena disinilah banyak janji dilanggar. Disinilah banyak nabi didustakan. Disinilah banyak simbol disucikan tanpa ketaatan. Maka tanah ini menjadi tempat peringatan yang terus diulang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 18 menyatakan bahwa Allah melemparkan kebenaran kepada kebatilan, lalu kebatilan itu hancur. Ayat ini bukan deskripsi instan tetapi proses panjang yang penuh ujian. Proses yang menyingkap siapa yang bertahan karena kebenaran dan siapa yang bertahan karena klaim. Dalam proses itu, tembok tetap menjadi alat narasi. Ia dikunjungi, disiarkan, difoto, ditampilkan sebagai simbol keabadian. Padahal dalam perspektif Islam, keabadian tidak pernah dimiliki oleh batu. Keabadian hanya milik nilai, dan nilai itu akan menuntut pertanggungjawaban. Para ulama mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak pada reaksi emosional yang sama, karena lawan dari penyimpangan simbol bukanlah simbol tandingan, tetapi keadilan yang konsisten. Jika umat Islam terjatuh pada pengkultusan tanah, bangunan, atau sejarah, maka mereka hanya akan mengulangi kesalahan yang sama dengan bendera yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa Islam selalu mengikat pembicaraan tentang Baitul Maqdis dengan akhlak dan ganamana, dengan kejujuran, dengan perlindungan terhadap yang lemah. Tanpa itu, semua klaim akan kosong. Dan di titik ini, sejarah seperti berputar semakin cepat, narasi semakin keras, emosi semakin tajam. Namun di balik semua itu, hukum Allah tetap berjalan dengan tenang. Siapa yang menegakkan keadilan akan ditolong. Siapa yang menegakkan kezaliman akan diberi waktu. Lalu diambil pertanggungjawabannya. Tembok itu tetap berdiri, tidak membela siapapun. Ia tidak memilih pihak. Ia hanya menyimpan jejak kembisi, jejak ratapan, jejak klaim. Dan suatu hari, jejak itu akan dibaca kembali dengan lebih jujur. Jika pertanyaan diajukan dengan jujur, mengapa umat Islam dalam sejarah berhadapan dengan kaum Yahudi? Maka Islam sendiri menolak jawaban yang dangkal. Al-Quran tidak pernah menyebut permusuhan itu sebagai perkara ras atau garis keturunan. Al-Quran menyingkapnya sebagai akibat dari sikap pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan terhadap amanah yang berulang. Sejak awal hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, kaum Yahudi hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka tidak diperangi karena keyakinan mereka. Bahkan Piagam Madinah secara tegas mencatat bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum muslimin dalam urusan sosial dan keamanan. Ini adalah fakta sejarah yang sering diabaikan. Islam memulai relasi dengan perjanjian, bukan dengan pedang. Namun sejarah mencatat bahwa perjanjian itu tidak dijaga, bukan sekali, tetapi berulang kali. Dalam setiap pelanggaran, selalu ada pola yang sama. Kesepakatan dilanggar secara diam-diam, musuh dibantu secara tersembunyi, ancaman dilakukan dari dalam, dan ketika ditegur, pelanggaran itu dibantah. Al-Quran tidak membiarkan hal ini menjadi rumor. Quran Surat Al-Baqarah ayat 100 menyebutkan bahwa setiap kali mereka mengikat perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya. Ini bukan tuduhan emosional, ini adalah penilaian wahyu terhadap fakta sejarah yang berulang. Ketegangan itu memuncak bukan karena perbedaan iman, tetapi karena pengkhianatan strategis dalam Perang Uhud, dalam pengepungan Madinah, dalam berbagai peristiwa besar. Sebagian kelompok Yahudi terbukti bersekutu dengan musuh
yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah konteks yang sering dipotong, sejarah diperkecil, latar belakang dihapus. Yang tersisa hanya konflik tanpa sebab. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa ketika sebuah komunitas hidup dalam satu negara, lalu bersekongkol dengan pihak luar untuk menghancurkannya, maka konflik menjadi keniscayaan. Ini bukan persoalan agama, tetapi persoalan keamanan dan keadilan. Maka tindakan Nabi Muhammad terhadap beberapa kabilah Yahudi di Madinah bukanlah genosida, bukan pula pemaksaan iman. Ia adalah penegakan hukum terhadap pengkhianatan terbuka. Bahkan hukuman yang dijatuhkan pun mengikuti keputusan hukum mereka sendiri, bukan hukum Islam semata. Fakta ini penting karena menunjukkan pola yang sama dengan apa yang terjadi berabad-abad kemudian. Perjanjian dibuat, perjanjian dilanggar, klaim dibangun, dan ketika konflik meledak, sejarah disajikan seolah tanpa sebab. Para ulama menegaskan bahwa inilah sunnatullah dalam sejarah manusia. Setiap kaum yang menjadikan perjanjian sebagai alat sementara, bukan amanah, akan menuai akibatnya. Tidak peduli apa agama atau simbol yang mereka bawa. Tembok yang diratapi hari ini berdiri di atas lapisan pengkhianatan sejarah yang panjang. Bukan hanya satu peristiwa, bukan satu generasi, tetapi rangkaian sikap yang berulang. Ketika simbol dijadikan tameng, sementara keadilan dilanggar, maka konflik menjadi warisan. Islam tidak mengajarkan kebencian kolektif. Bahkan Al-Quran secara tegas membedakan antara mereka yang zalim dan mereka yang adil. Quran Surat Ali Imran ayat 113 menyebutkan bahwa tidak semua ahli kitab itu sama. Di antara mereka ada yang lurus. Ini adalah keseimbangan yang jarang diangkat. Namun keseimbangan ini tidak berarti menutup mata terhadap fakta. Ketika sebagian kelompok menjadikan sejarah sebagai senjata, tempat suci sebagai legitimasi, dan perjanjian sebagai tipu daya, maka Islam berdiri sebagai saksi, bukan sebagai pembenar. Seiring waktu, pola itu terus berulang di berbagai masa dengan wajah yang berbeda, dengan bahasa yang lebih modern, tetapi dengan substansi yang sama. Klaim, pelanggaran, pembenaran, lalu konflik, dan disinilah tembok itu berdiri, bukan sebagai sebab, tetapi sebagai simbol dari siklus yang tidak diputus. Ia menjadi panggung, tempat manusia memainkan ulang kesalahan yang sama, sambil berharap hasil yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, pola sejarah itu semakin terlihat jelas, bukan sebagai kebetulan, bukan sebagai takdir buta, tetapi sebagai rangkaian sebab akibat yang terus berulang. Ketika manusia menolak belajar dari peringatan sebelumnya, dalam pandangan Islam, sejarah Bani Israel bukanlah kisah satu bangsa semata. Ia adalah cermin yang diletakkan Allah di hadapan umat manusia, agar siapapun yang melihat dapat memahami bagaimana sebuah kaum diangkat lalu dijatuhkan, bukan karena garis keturunan, tetapi karena sikap. Al-Quran berulang kali mengingatkan tentang Bani Israel, bukan untuk menanamkan kebencian, tetapi untuk menjelaskan hukum Allah yang tidak berubah. Quran Surat Al-Isra ayat 4 menyebutkan bahwa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan akan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Ayat ini bukan sekadar ramalan, ayat adalah pelak. Ketika kesombongan bertemu kekuasaan, maka kezaliman lahir. Ketika kezaliman dilindungi oleh simbol, maka kehancuran hanya menunggu waktu. Para ulama Ahlus Sunnah menafsirkan ayat ini dengan sangat hati-hati. Mereka menjelaskan bahwa kerusakan itu bukan sekadar perang fisik. Ia mencakup pelanggaran perjanjian, manipulasi hukum, penindasan terhadap yang lemah, dan pemanfaatan agama untuk membenarkan semua itu. Ketika semua unsur ini berkumpul, maka hukuman Allah datang bukan sebagai petir mendadak, tetapi sebagai proses yang tak terelakkan. Di titik inilah tembok itu kembali muncul dalam narasi. Ia tidak lagi sekadar dinding batu. Ia menjadi saksi dari perubahan sikap dari umat yang pernah dipilih untuk membawa risalah tauhid, menjadi umat yang sibuk mempertahankan simbol sambil melupakan amanah.
Para nabi Bani Israel diutus bukan untuk membangun monumen. Mereka diutus untuk meluruskan penyimpangan. Namun sejarah mencatat bahwa banyak dari mereka justru didustakan, bahkan dibunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 dengan tegas menyebutkan bahwa mereka ditimpa kehinaan dan kemurkaan karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini bukan bahasa kebencian, ini bahasa evaluasi ilahi. Bahasa yang mengukur umat berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan klaimnya. Ketika Nabi Isa diutus alaihi salam, ia datang untuk mengembalikan ruh ibadah yang telah digantikan oleh formalitas. Ia mengingatkan bahwa hukum telah dijadikan alat kepentingan, bahwa tempat suci telah menjadi panggung kekuasaan, dan bahwa ketaatan telah dikalahkan oleh kebanggaan identitas. Namun, peringatan itu kembali ditolak. Sejarah kembali mengeras setelah kehancuran Baitul Maqdis oleh Romawi dan tersebarnya kaum Yahudi ke berbagai penjuru dunia. Tembok itu tertinggal sebagai sisa bisu. Dalam waktu yang panjang, ia tidak menjadi pusat ibadah utama. Bahkan dalam banyak periode kaum Yahudi sendiri dilarang mendekatinya. Ironisnya justru pada masa pemerintahan Islam mereka kembali diberi akses ketika Umar bin Khattab memasuki Baitul Maqdis. Beliau tidak datang membawa dendam. Beliau membersihkan area yang ditelantarkan. Beliau menolak sholat di dalam gereja agar tidak diubah menjadi masjid secara zalim. Beliau menetapkan perlindungan bagi semua komunitas. Ini adalah fakta sejarah yang diakui bahkan oleh sejarawan non-muslim. Islam datang bukan sebagai penghancur simbol, tetapi sebagai penjaga keadilan. Namun keadilan inilah yang sering tidak diingat. Yang diingat hanyalah tembok, yang diwariskan hanyalah ratapan, bukan pelajaran. Dan ketika simbol dipisahkan dari konteks keadilan, maka ia berubah menjadi berhala baru. Tidak disembah secara fisik, tetapi dipertahankan dengan darah. Para ulama menegaskan bahwa inilah penyakit umat-umat terdahulu. Mereka menjadikan peninggalan sebagai pusat iman. Padahal para nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa janganlah kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini adalah prinsip besar dalam Islam, memutus jalan menuju pengkultusan simbol. Namun sejarah manusia sering bergerak berlawanan dengan peringatan. Ketika iman melemah, simbol dikuatkan. Ketika akhlak runtuh, identitas dikeraskan. Ketika keadilan sulit ditegakkan, narasi lama dihidupkan kembali. Disinilah konflik menjadi warisan. Bukan karena tempat itu terkutuk, tetapi karena manusia menolak melepaskan kesombongannya. Tembok itu terus berdiri, bukan sebagai sebab utama, tetapi sebagai layar tempat sejarah diproyeksikan ulang sesuai kepentingan zaman, dan semakin kuat simbol itu dipertahankan, semakin jelas bahwa yang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan klaim, bukan amanah, melainkan hak versi sendiri. Sementara hukum Allah terus berjalan tanpa terpengaruh oleh teriakan manusia. Pada akhirnya, sejarah selalu bergerak menuju satu titik yang sama. Titik ketika semua simbol diuji, bukan oleh emosi manusia, tetapi oleh keadilan Allah. Tembok yang selama berabad-abad dijadikan pusat ratapan itu tidak pernah meminta untuk disucikan. Ia hanyalah batu yang tersusun, namun manusia memuatkan ke dalamnya harapan kegagalan, dendam yang diwariskan, klaim yang tidak selesai. Dan ketika beban itu terlalu berat, maka tembok itu tidak lagi menjadi saksi pasif. Ia berubah menjadi panggung konflik yang tidak berkesudahan. Dalam pandangan Islam, puncak dari semua ini bukanlah kemenangan satu simbol atas simbol lain, bukan pula penghapusan satu sejarah oleh sejarah lain. Puncaknya adalah terbukanya tabir, ketika manusia tidak lagi bisa bersembunyi di balik narasi, ketika setiap klaim ditimbang dengan amanah, ketika setiap ratapan diuji dengan kejujuran, dan ketika setiap darah yang tertumpah menuntut pertanggungjawaban. Para ulama ahlus sunnah menjelaskan bahwa fitnah terbesar manusia selalu berpusat pada satu hal, menggantikan ketaatan dengan identitas.
mengganti amal dengan simbol, mengganti keadilan dengan klaim sejarah. Dan ketika itu terjadi, maka tempat suci tidak lagi menjadi sumber rahmat, tetapi menjadi sumber konflik. Al-Quran menutup banyak kisah Bani Israel dengan satu pesan yang konsisten, bahwa kemuliaan bukan milik keturunan, bukan milik tanah, bukan milik bangunan. Kemuliaan hanya milik orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini datang untuk mematahkan semua klaim eksklusivitas sejarah. Maka, ketika tembok itu dijadikan bukti hak mutlak, ketika ratapan dijadikan legitimasi penindasan, ketika sejarah diperas untuk membenarkan kezaliman masa kini, maka sejatinya manusia sedang mengulangi kesalahan umat-umat terdahulu. Kesalahan yang telah diperingatkan berkali-kali, kesalahan yang selalu berujung sama. Islam tidak memusuhi Yahudi sebagai ras. Islam tidak memerangi sejarah. Islam berdiri sebagai penimbang. Islam memisahkan antara mereka yang zalim dan mereka yang adil. Islam mengakui keberadaan sejarah Bani Israel, menghormati para nabi mereka. Namun Islam menolak menjadikan simbol sebagai pengganti ketaatan. Ketika Umar bin Khattab berdiri di Baitul Maqdis, beliau tidak menangis di tembok. Beliau tidak mengklaim tanah dengan ratapan. Beliau menegakkan keadilan, membersihkan area, menjaga perjanjian, melindungi semua komunitas. Dan justru pada saat itulah Baitul Maqdis berada dalam masa paling damai sepanjang sejarahnya. Ini adalah pelajaran yang sering dihapus dari narasi populer, bahwa ketenangan tidak lahir dari klaim, ia lahir dari amanah, bahwa kesucian tidak lahir dari simbol, ia lahir dari keadilan, dan bahwa sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang berteriak paling keras, tetapi pada mereka yang paling jujur. Tembok itu akan tetap berdiri selama Allah menghendaki. Namun, ia tidak akan menyelamatkan siapapun. Ia tidak akan menjadi saksi yang membela. Ia hanya akan mencatat siapa yang datang dengan taubat, siapa yang datang dengan kesombongan, siapa yang datang membawa keadilan, dan siapa yang datang membawa kezaliman. Dan pada hari ketika seluruh sejarah dibuka, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah, tidak ada lagi tembok untuk diratapi, tidak ada lagi simbol untuk dijadikan tameng. Yang tersisa hanyalah amal, yang tersisa hanyalah kebenaran, yang tersisa hanyalah pertanyaan yang sama kepada setiap jiwa. Apa yang kau lakukan ketika amanah itu ada di tanganmu? Sejarah awal mengapa bangsa Yahudi menyembah tembok bukanlah kisah kesucian yang utuh. Ia adalah hasil panjang dari kehancuran, kegagalan, penyempitan makna, dan pengalihan iman dari ketaatan kepada simbol. Tembok ratapan bukan dibangun oleh nabi, bukan diperintahkan oleh wahyu. Ia adalah sisa bangunan politik yang kemudian diangkat menjadi pusat emosi dan klaim Islam. Membaca semua ini bukan dengan kebencian, tetapi dengan peringatan bahwa siapapun yang menjadikan simbol sebagai pengganti iman akan terjatuh pada konflik yang sama, dan siapapun yang menegakkan keadilan akan diberi ketenangan meski tanpa simbol. Demikianlah lembar demi lembar sejarah yang selama ini jarang dibuka secara utuh, bukan untuk membakar emosi, tetapi untuk meluruskan pemahaman, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan nama yang berbeda. Semoga Allah memberi kita mata untuk melihat kebenaran, hati untuk menerima peringatan, dan keberanian untuk berdiri di atas keadilan meski tanpa simbol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.